Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Suyadi bersama istri tercinta, hari ini ia akan membagikan pengalamannya terkena stroke di usia produktif. Menurut Pak Yadi, stroke ini terjadi akibat tekanan darahnya yang tinggi sejak usia 30 tahun. Sayangnya, saat itu ia tidak rutin kontrol ke dokter dan tidak minum obat. Hingga pada usia 43 tahun, tiba-tiba sebagian tubuhnya terasa lemah. Dokter pun mengatakan bahwa tekanan darah Pak Yadi sangat tinggi. Mari belajar dari kisah Pak Yadi di Go Healthy. Hai pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi bersama saya, Ronald Surapraja. Dan kali ini saya didampingi oleh dua sahabat saya. Wah, bapak-bapak keren nih. Mereka adalah praktisi kesehatan. Ada Bang Faidon dan juga ada Mas Yohanes. Apa kabar bapak-bapak? Kabar baik. Sehat luar biasa. Ada AA Suyadi dan ditemani istri tercinta Teteh Eka. Apa kabar AA? Sehat AA? Sehat. Ini kalau panggil apa nih Eka? Teteh senangnya Mbak? Ini apa? aku Mama dipanggilnya. Oh panggilnya Mama, AA Suyadi dan Mama Eka ya. Ini aktif sekali bikin konten di sosial media ya. Kesehariannya AA Yadi ini untuk kembali pulih setelah terkena serangan stroke ya. Nah ini yang ide siapa nih bikin konten gitu tentang pemulihan stroke, dari Eka atau dari AA Yadinya nih? Jadi sebelumnya itu memang kita iseng-iseng konten, hobi. Aku sih lebih ke aku ya, kejadian stroke, terus ya aku nginep di rumah sakit sebulan lebih ya, kurang lebih ya. Dan gak bisa diam, aku tipe orang tuh yang kayak gak mau terlalu stres gitu. Apa nih, harus ngapain nih gitu, biar gak stres. Jadi apa yang bisa aku lakuin. Di situ yang bisa aku lakuin adalah handphone, ya daily activity di rumah sakit gitu. Jadi mulainya dari situ. Respon dari para followers gimana tuh? Agak kaget juga ya. Tadi kan 7 ribuan. Sekarang udah 40-an kalau nggak salah. 40-an ribu, wah luar biasa. Nah, Ayadi dan juga Mama Eka sekarang lagi ada di TV Nasional. Silahkan disapa mungkin followersnya, keluarganya, teman, sahabat, kolega. Minta dukungan dan doanya supaya Ayadi bisa kembali sembuh. Silahkan. Terima kasih semua doa dan supportnya. Sejauh ini kita Masya Allah ya, yang nggak mungkin jadi mungkin. Yang nomor satu dari Allah Subhanahu Wa Taala dan doa serta dukungan kalian semua, keluarga tercinta dan semua orang-orang terdekat. Oke. Satu kalimat untuk hari ini. Tetap semangat. Tetap semangat. Tetap semangat. Sebelum kita kasih tahu solusinya, ya, saya ingin kembali ke masa-masa waktu Ayadi kena stroke. Masih ingat detailnya kapan, di mana, sedang apa? Waktu itu masih sama-sama di rumah, cuman posisinya itu aku nggak tahu kalau Ayadi ternyata masih di rumah. Jadi biasanya tuh pagi Ayadi jalan duluan karena kerja gitu, aku biasanya agak siangan. Nah, kebetulan itu pagi, biasanya aku kalau bangun tidur kan kamar mandi nih. Itu pagi aku ada PR, aku ngerjain dulu tuh PR 1 jaman ada ya kurang lebih. Jadi fokus PR tuh. Tiba-tiba udah selesai, aku denger kayak pukulan gitu. Kayak pukulan nggak tahu pintu atau apa. Pas aku ke belakang, ya udah kayak kaget antara mimpi atau kenyataan. Aku udah kayak ngeblank gitu ngelihat posisinya kayak gitu ya. Udah terbaring, terkapar. Tiduran terkapar, mata masih melek, kayak mau ngomong tapi nggak keluar suaranya, kayak agak susah. Apa yang dilakukan setelah melihat kondisi itu? Akhirnya aku teriak-teriak minta bantuan tetangga itu pagi-pagi. Langsung dibawa ke rumah sakit nggak? Iya. Langsung dibawa ke rumah Akhirnya sakit? alhamdulillah cepet, karena kan masih pagi banget ya. Biasanya kan udah pada kerja nih, itu masih banyak ngumpul di rumah tetangga kan. Cepet, jadi perjalanan sampai rumah sakit tuh 3,5 jam sampai di rumah sakit dari yang hitungan awal kejadian ya, karena kan dievaluasi lagi tuh kejadian awal kapan gitu. Itu waktu sampai di sana di rumah sakit, apa yang dilakukan sama dokternya waktu itu? Ada pemeriksaan apa yang ingat? Itu jadi pas di IGD totally diperiksa dulu, tensinya itu aku dikasih tahu 160/100, kolesterolnya 210. Cuma laporannya bilang ini sudah di DSA luas penyumbatannya. Penyumbatan dan dari, sudah luas penyumbatannya banyak gitu. Penyumbatannya sangat luas. Dari otak kiri meluas ke batang otak. Jadi harus segera dioperasi, ambil sumbatan.
Jadi total berapa hari dirawat di rumah sakit, Mbak Eka? Kurang lebih 1 bulan ya, karena pulang dari situ belum nginep di rumah, NGT-nya keluar darah, jadi langsung ke RSUD. Ketika pulang ke rumah udah bisa beraktivitas atau hanya tidur saja? Ada mungkin 1,5 atau 2 bulanan 2 ya. bulan hanya berbaring saja, semua dilayani oleh Mbak Eka? Tapi kita kasih latihan, Iya, iya, ngobrol gitu. Mbak Eka, dampak yang paling besar setelah Ayadi kena stroke ini apa sih? Dampaknya, yang pasti aku mau nangis jadinya. Ya di posisi yang terendah, aku ada suatu keyakinan. Ini nggak selamanya, pasti ada prosesnya. Kita Sepakat. bangkit, itu semangat, yakin. Jadi ya aku kuatin. Secara ekonomi juga terdampak, Iya pasti. karena Ayadi udah nggak kerja lagi. Iya. Mbak Eka, sebagai istri apa yang paling dikangenin dari Ayadi? Iya kayak dulu lagi. Kangen motoran duaan lagi? gitu ya? Diboncengin. Diboncengin. Seneng jalan-jalan. Ya kayak gitu. Oke. Buat Mbak Eka, tetaplah menjadi istri yang luar biasa. Amin. Tetap menjadi inspirasi dan motivasi buat para followersnya minimal. Amin. Karena saya yakin Mbak Eka, istri yang baik bayarannya surga loh. Masya Allah. Ya, Ayadi, coba lihat istrinya. Mau bilang apa sama Mama Eka? Bilang apa coba? Aku sayang kamu. Iya. Semangat ya. Bilang terima kasih Semangat ya. Makasih. Kalau sayang semangat ya. Ya. dong. Oke. Pasti bisa kok. Tadi diperiksa sama tim kesehatan kita di sini, tensinya Kang Yadi masih di angka 155/107. Artinya apa? Artinya pengobatannya belum efektif. Ini resiko terjadinya stroke yang berulang ini ada. Kira-kira masih mau nggak? Untuk dapat stroke lagi mau nggak? Enggak. Yakin? Yakin. Kalau nggak mau berarti harus fokus di tensinya nanti turunin sampai di angka 120/80. Itu PR-nya. Harus ke sana. Ayadi, yang terkendala sekarang apa? Ayadi. Ayadi boleh saya lihat yang kanannya, kakinya yang kanan ya? Iya. Bisa ngangkat tangannya? Sedikit. Sedikit. Tapi ini jauh lebih mending daripada Oh, dulu Masya ya? Allah. Dulu nggak gerak sama sekali? Enggak. Angkat paling maksimal segitu. Oke, cukup. Oke. Boleh kami lihat jalannya? Boleh. Kuda-kuda itu sayang. Oh, pasang kuda-kuda. Coba Iya. bantuin. Bisa. Oh, bisa. Oh. Oke. Sakit Tegak atau berat? Berat. Berat. Iya. Ya, cukup. Udah bisa muter. Udah, mundur bisa juga. Bener ya? Oke. Oke. Luar biasa. Sempat ada gangguan bicara? Total nggak bisa bicara. Berapa lama? Itu mungkin ya 1,5 sampai 2 bulanan. Kembali bisa keluar suara? Berapa lama? Nggak pelo dan ekspresinya Iya, iya. bagus baru di tahun ini. Dan dengan ekspresi ya. Tadinya tuh ekspresinya benar-benar datar kayak orang ngambek gitu. Kayak manyun aja. Ini udah mulai berekspresi. Jangan pernah abaikan tensi yang tinggi. Coba Mas Yo tolong diingetin lagi kenapa nih orang masih banyak yang abai sama tensi nih. Ngeri banget loh tensi itu. Aduh. Ya, jadi pemirsa di rumah perlu Anda pahami ya. Jadi faktor pemicu terjadinya komplikasi, salah satunya stroke adalah tensi. Selain itu juga kolesterol, gula darah, asam urat. Jadi tolong kendalikan faktor pemicu ini. Jangan sampai Anda sudah terdiagnosa tetapi Anda tidak peduli terhadap kesehatan Anda yang akan berujung pada komplikasi. Tetapi Ayadi tetap semangat untuk pemulihannya ya. Karena stroke itu bukan akhir dari segalanya. Masih ada upaya yang masih bisa dilakukan. Ya, pola hidupnya harus dibenerin, pola makannya harus dijaga, kemudian olahraga, latihan motorik ya, latihan fisik tetap harus dilakukan, tidurnya harus cukup dan berkualitas, jangan banyak stres, pikiran iya. ya. Kemudian bisa ditambahkan dengan teknologi, yaitu teknologi laser yang memang dikhususkan untuk darah dan pembuluh darah. Nah, yang kita bahas di sini adalah teknologi laser intensitas rendah yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Digunakannya di pergelangan tangan sebelah kiri karena teknologi laser ini adalah alat kesehatan yang portable. Nah,
ketika nanti digunakan di pergelangan tangan, lasernya ini menyinari dua pembuluh darah, ada radialis dan ulnaris, yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Selain itu, ini menstimulasi titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan, yang fungsinya adalah untuk kesehatan jantung, sekitar jantung dan paru-paru. Gitu ya. Nah, masalahnya struknya Ayadi ini kan karena tensi tinggi. Tensi tinggi ini dipengaruhi karena produksi nitrik oksid di dalam pembuluh darah yang berkurang. Diakibatkan karena proses penuaan, pola hidup tidak sehat, kemudian paparan radikal bebas yang membuat pembuluh darah ini jadi kaku. Karena kakunya pembuluh darah, maka tensinya ikut naik. Nah, dengan menggunakan teknologi laser, nitrik oksid yang tadinya berkurang ini akan ditingkatkan kembali jumlahnya. Sehingga pembuluh darah ini akan lebih elastis, lebih lebar, dan lebih lancar. Sehingga tensinya akan terkendali dan resiko komplikasi seperti stroke dapat terhindar. Nah, teknologi laser ini digunakannya di pergelangan tangan, nanti digabung bersamaan penggunaan intranasal yang di hidung. Tujuannya adalah membantu pemulihan pasca stroke, mencegah stroke berulang, membantu pemulihan sakit kepala, migrain, vertigo, sinusitis, dan dapat mencegah terjadinya demensia atau kepikunan. Karena ketika menggunakan intranasal, pembuluh darah yang ada di area kepala terkhusus di otak dibantu dilebarkan dan dilancarkan. Sehingga fungsi dari otak ini akan meningkat kerjanya. Kemudian digunakannya nanti sehari 2 kali, digunakan rutin pagi dan malam hari. Tujuannya untuk membantu pemulihan pasca stroke-nya. Tetapi perlu diingat nih Ayadi bahwa orang stroke ini akan menghasilkan radikal bebas di dalam tubuh yang lebih banyak. Oleh karena itu butuh penangkalnya yaitu dengan antioksidan. Tujuannya mengkonsumsi antioksidan, vitamin, dan mineral adalah mencegah dampak negatif dari radikal bebas. Selain itu akan meningkatkan fungsi dari organ di dalam tubuh kita, salah satunya otak. Sehingga pemulihan stroke-nya akan lebih cepat lagi, akan lebih baik lagi. Jadi kombinasi keduanya antara teknologi laser dan konsumsi suplementasi antioksidan, kemudian vitamin dan mineral adalah solusi yang bekerja sama untuk dapat mengendalikan faktor pemicu seperti tensi, kolesterol, gula darah, asam urat, sehingga komplikasi seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal dapat terhindari. Oleh karena itu pemirsa, take action sekarang juga dengan menggunakan teknologi laser bersamaan dengan konsumsi suplementasi antioksidan, vitamin, dan mineral sekarang juga. Nah, jadi buat Mbak Eka dan juga Ayadi, nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh disampaikan di segmen berikutnya ya. Jadi pemirsa, buat Anda apalagi yang sekarang sedang fokus untuk kembali pulih setelah terkena serangan stroke, ya, gunakan dan manfaatkan sinergisitas antara dua hal ini nih ya. Aculaser dari luar dan konsumsi 2 tablet suplemen Evolife AS10 setiap hari. Rutin, ini dari dalam, dari luar, dari dalam. Nah, jadi keduanya akan bekerja sama, efektif dalam meningkatkan kesehatan Anda. Jadi Anda akan terhindar dari stroke atau stroke yang berulang, ya, serangan jantung, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Pemirsa silakan dapatkan informasi mengenai Aculaser dan suplemen Evolife AS10 sekarang juga. Konsultasikan kondisi kesehatan Anda ke nomor yang ada di layar TV. Atau boleh dapatkan keduanya dengan cara mengunjungi cafe showroom Gogomo yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Ya, pemirsa, tingkatkan kesehatan Anda dari luar dan dari dalam. Dari luar, gunakan Aculaser. Dari dalam, konsumsi suplemen Evolife AS10 sekarang juga. Ya. Nah, setelah ini kami punya info sehat penting untuk Anda simak. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, mari kita lanjutkan berbicara mengenai stroke di Go Healthy. Sekarang saatnya untuk info sehat ya. Nih, mata juling pasca stroke, penanda stroke yang lebih berat. Mas Yo, mari kita bahas.
Ya, jadi pemirsa, kalau kita berbicara tentang stroke, baik itu stroke perdarahan maupun stroke sumbatan, ini bisa terjadi pada bagian otak mana saja. Tetapi ada dua fokus pemirsa, yaitu batang otak dan bagian depan atau frontal dan parietal, di mana bagian tersebut itu mengurusi pergerakan mata. Jadi ketika terkena bagian tersebut, ada kemungkinan terjadinya mata juling, di mana pergerakan mata tidak bisa diurusi oleh bagian tersebut. Selain mata juling, ini bisa disertai dengan gejala lain seperti kesulitan menelan, gangguan keseimbangan, disertai adanya gangguan pergerakan. Jadi bisa dikatakan ketika seseorang sudah ada gejala mata juling, kemungkinan besar stroke-nya itu sudah luas yang mengganggu area yang tadi saya sebutkan, batang otak, kemudian bagian frontal maupun parietal. Oleh karena itu pemirsa, jangan sampai stroke menimpa pada Anda. Kendalikan faktor pemicunya, yaitu tensi, kolesterol, gula darah, asam urat. Sehingga ketika semuanya terkendali, maka kemungkinan resiko terjadinya stroke bisa berkurang. Caranya bagaimana? Ya tetap melakukan pola hidup sehat, baik itu pola makannya, olahraga secara teratur, kemudian istirahat cukup dan berkualitas, dan manajemen stres tetap dikendalikan, serta ikuti saran dokter. Dan juga tambahkan teknologi laser yang memang tujuannya adalah untuk kualitas darah dan pembuluh darah Anda, serta membantu menstabilkan faktor pemicu yang tadi saya sebutkan, tensi, kolesterol, gula darah, asam urat, sehingga ketika semuanya terkendali, maka resiko terjadinya stroke tidak terjadi pada Anda. Mbak Eka, upaya saat ini apa yang dilakukan ke Ayadi? Untuk kembali pulih ngapain aja? Kontrol dokter rutin. Good. Terus terapi rehab medik rutin sesuai kebutuhan. Berapa lama itu biasanya? Sesuai dapat jadwal. Oke. Itu terapi bicara dapat 2 kali. Yang sering itu okupasi dan fisioterapi. Oh, itu rutin juga ya? Iya, untuk pembekalan di rumah setiap harinya diulang sambil jemur dan aktivitas yang bisa dilakukan saat itu. Makan udah dijaga dong. Makan sudah bebas terbatas, alhamdulillah. Jadi hobinya kulineran dan jalan-jalan makin semangat dia. Tidurnya bagus nggak? Bagus, sekarang Kualitasnya bagus ya. Tidur itu Semenjak- penting banget soalnya buat pemulihan ya. Olahraga mau nggak mau meskipun stroke tetap harus dipaksakan, harus bergerak ya meskipun dengan terbatas, dan stresnya dikelola dengan baik ya. Ini peran Mbak Eka tuh penting banget buat mengelola stresnya Ayadi. Nah, terkait dengan teknologi laser, intranasal, intimpasan di rongga hidung, NMES buat syaraf dan otot, dan juga antioksidan dalam bentuk suplemen ya, yang bisa membantu pemulihan menjadi lebih cepat ke arah yang lebih baik. Ada yang mau ditanya nggak Mbak Eka? Silahkan. Apakah menggunakan laser ini aman untuk ada riwayat kejang? Dia nge-trigger nggak tuh dari mungkin lampunya atau? Jadi saya bedakan ya antara kejang karena epilepsi sama kejang pasca stroke. Karena dari penelitian yang ada, hampir 90% orang dengan stroke ini ada kemungkinan terjadinya kejang. Nah, kejang pada pasca stroke itu tidak ada bangkitan ketika terpapar dengan cahaya. Beda seperti epilepsi. Kalau epilepsi itu ada bangkitan ketika seseorang itu melihat cahaya yang mencolok. Fotosensitif ya Mas Yo ya. Nah, dengan menggunakan teknologi laser ini, nanti justru akan membantu untuk mengurangi resiko kejang pasca stroke-nya. Karena apa? Aliran darah yang ke arah otak ini diperbaiki, dilancarkan. Sehingga fungsi-fungsi otak yang untuk pergerakan motorik akan lebih baik lagi. Kemudian di teknologi laser juga, ini kan ada laser merah, kemudian sinar kuning, dan sinar biru. Nah, sinar kuning ini adalah happy light. Jadi akan memperbaiki mood, relaksasi, lebih tenang gitu rasanya ya. Karena ketika seseorang itu rileks, maka untuk terjadinya pemikiran-pemikiran negatif kan akan berkurang ya. Gitu. Ini yang terbaru ya, Kang Yadi dan Mama Eka ya. Itu nanti ada dari perangkat lasernya itu bisa keluar teknologi NMES. Nah, NMES itu singkatan dari Neuromuscular Electrical Stimulation. Jadi apa yang dikerjakan sama dia adalah merangsang otot supaya ototnya bekerja dan sekaligus merangsang syaraf. Jadi ketika ototnya dibuat bekerja begitu ya,
ini kan bekerjanya seperti gini, tapi nggak bisa bergerak nih. Nanti otot ini seperti diminta untuk berkontraksi, kontraksi ini ternyampe ke otak. Otak itu nanti menerima sinyal bahwa, loh ini ototku kok bergerak. Kalau bagian itu rusak, maka bagian rusak itu akan dipaksa untuk membentuk suatu konsep namanya neuroplastisitas, membentuk jaringan baru. Dan itu dimungkinkan, kenapa? Karena pembuluh darah, aliran darah ke otak itu juga dibuat baik dengan teknologi laser. Nah sekarang, ketika orang menggunakan teknologi NMES nanti, kita akan pasang di otot-otot yang mengalami kelemahan. Nah pemirsa, alat NMES ini baik untuk mendukung pemulihan penderita stroke dan orang-orang yang terpaksa mengalami masalah dengan pengecilan massa otot, ototnya atrofi. Ya. Karena apa? Karena mungkin berbaring lama di rumah sakit atau usia tua. Pemirsa, berhenti menunda-nunda, kita pakai teknologi laser dan teknologi NMES-nya sekarang juga. Kemudian Ayadi dan Mbak Eka, ini kan sering saya lihat kontennya juga sering jalan-jalan keluar ya. Nah itu sering terpapar matahari, debu ya, polusi udara, asap rokok, asap kendaraan. Nah yang saya sebutkan tadi itu kan sumber-sumber dari radikal bebas. Di mana orang dengan stroke aja radikal bebasnya sudah meningkat di dalam tubuh. Apalagi ditambah dari paparan dari luar. Nah radikal bebas ini dia menyerangnya adalah sel. Dia paling terkecil, dia menyerang sel. Ketika sel itu rusak maka fungsi dari organ tersebut akan lebih buruk atau lebih jelek. Nah oleh karena itu untuk mengurangi atau mencegah dampak negatif dari radikal bebas dan meningkatkan fungsi organ di dalam tubuh kita, ini butuh asupan, yaitu dengan antioksidan, vitamin, mineral, yang tujuannya adalah untuk mencegah dampak negatif radikal bebas dan meningkatkan fungsi organ di dalam tubuh kita. Jadi, laser ini nanti digunakan sebagai upaya dari luar yang tujuannya adalah untuk melancarkan aliran darah, meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sedangkan dari dalam ini ditambahkan konsumsi antioksidan, vitamin, dan mineral yang akan memberikan nutrisi ke dalam sel tubuh kita. Nah nutrisi ini didapatkan dari konsumsi suplementasi antioksidan, vitamin, dan mineral. Supaya terbebas nih dari faktor resiko terjadinya komplikasi. Gimana? Ayadi, ingin kembali sehat nggak? Ingin. Siap untuk mengikuti apa yang menjadi saran dari para praktisi? Iya siap. Siap ya? Apakah Ayadi siap untuk menggunakan teknologi laser? Siap. Siap minum suplemen yang lengkap antioksidan, vitamin, dan juga mineral? Siap. Siap sehat lagi? Siap. Pengen jalan-jalan lagi? Iya. Semangat Ayadi! Terima kasih Mbak Eka, terima kasih Ayadi. Bang Faidon terima kasih. Ya juga Mas Yohanes juga terima kasih yang diharapkan adalah obrolan kali ini bisa menjadi pelajaran hidup yang berharga buat kita semua yang menyaksikan. Ya. Nah pelajarannya adalah ada dua hal yang bisa kita lakukan untuk melengkapi segala upaya hidup sehat kita. Yang pertama adalah gunakan alat kesehatan Aculaser. Dan yang kedua rutin mengonsumsi suplemen Evolife AS10. Ya, dan ini keduanya bisa Anda dapatkan di Gogomall yang sudah lebih dari 10 tahun berkomitmen menghadirkan produk kesehatan yang berinovasi tinggi dan satu-satunya distributor resmi alat kesehatan Aculaser dan suplemen Evolife AS10. Nah, sebagai informasi, setelah teknologi laser terbukti membantu meningkatkan kesehatan, nah tim riset and development Gogomall kini menghadirkan suplemen yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Ya, kombinasi sinergis antara laser dan juga antioksidan, vitamin, dan mineral ini terbukti lebih efektif menjaga kesehatan dan membantu mencegah dan mengatasi kolesterol, hipertensi, dan gula darah yang tinggi. Karena jika semuanya kita bisa kendalikan, komplikasi bisa kita hindari. Jadi pemirsa, yuk dapatkan informasi mengenai Aculaser dan Evolife AS10. Konsultasikan kondisi kesehatan Anda ke nomor yang ada di layar TV sekarang juga. Atau boleh dapatkan keduanya dengan cara mengunjungi cafe showroom Gogomall yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Ya, pemirsa, usia memang nggak bisa kita prediksi, tapi usia panjang bisa kita rencanakan. Kita fokus pada apa yang bisa kita kendalikan seperti gaya hidup, pola makan, istirahat yang cukup, dan meningkatkan kesehatan kita. Dari luar, gunakan Aculaser. Dari dalam, rutin konsumsi Evolife AS10 sekarang juga. Terima kasih telah menyaksikan Go Healthy dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Semuanya, semangat hidup sehat!
kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aku Laser dan Dokter Laser hanya di Gogo Mall. Ketika banyak aktivitas di luar dan di dalam rumah, hobi olahraga berat, stres pekerjaan, polusi udara tak terelakkan. Tubuh terpapar radikal bebas. Perlu konsumsi suplemen untuk memelihara kesehatan tubuh. Evolife AS10 dengan kandungan AS10 Life Blend, vitamin dan mineral lengkap. Konsumsi 2 tablet sehari dapat bantu memelihara kesehatan tubuh. Evolife AS10. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.